Selamat datang lagi di Santuy Story, tempat di mana sejarah bisa dibahas sambil ngopi, teknologi dibahas kayak ngobrol warung, dan cerita lucu tetap ada walau topiknya serius. Hari ini kita bakal bahas salah satu konflik paling panas di Timur Tengah. Tapi bukan Palestina, bukan juga Suriah. Kita bahas dua negara yang kayak musuh bebuyutan di film action, Israel dan Iran. Gimana sih mereka bisa sebenci itu? Emang awalnya udah saling kesel? Atau ini semua karena politik dan kekuasaan doang? Yuk, kita bahas bareng. Siapa sangka, dulunya Israel dan Iran itu berteman. Wah, seriusan? Iya bro. Di era tahun 1950-an sampai 1970-an, sebelum revolusi Islam Iran, dua negara ini justru punya hubungan diplomatik dan ekonomi yang cukup erat. Bahkan, Iran adalah salah satu negara mayoritas muslim pertama yang mengakui negara Israel secara de facto. Kenapa bisa akrab? Karena keduanya punya musuh bersama. Negara-negara Arab seperti Irak dan Mesir yang saat itu anti-Israel banget. Jadi daripada ribut, mendingan kerjasama. Israel butuh minyak, Iran punya minyak. Iran butuh senjata dan teknologi, Israel punya akses ke itu. Win-win kan? Tapi semua berubah saat negara api menyerang. Maksudnya saat revolusi Iran terjadi tahun 1979. Rezim Shah Iran yang pro-barat tumbang, digantikan oleh Republik Islam Iran yang dipimpin Ayatollah Khomeini. Dan Khomeini ini punya visi yang sangat anti-barat dan anti-Israel. Sejak saat itu, hubungan mereka langsung hancur total. Iran memutus hubungan diplomatik, menyebut Israel sebagai rezim Zionis ilegal, dan bahkan mendanai kelompok-kelompok perlawanan seperti Hizbullah di Lebanon dan Hamas di Palestina. Buat Iran, Israel dianggap sebagai boneka AS Selambayas di Timur Tengah. Sementara buat Israel, Iran dianggap ancaman eksistensial karena terang-terangan mau menghapus Israel dari peta. Sejak tahun 80-an, konflik Israel-Iran bukan perang langsung, tapi lebih kayak perang proksi, alias perang lewat pihak ketiga. Iran bantu Hizbullah, Hamas, milisi di Suriah, dan Irak. Israel serang pangkalan-pangkalan mereka, terutama di Suriah dan Lebanon. Kalau diibaratkan, ini kayak dua rival sekolah yang gak pernah berantem langsung, tapi selalu kirim anak buah buat nyerang satu sama lain. Israel juga rutin nyerang fasilitas militer dan nuklir Iran secara diam-diam. Beberapa ilmuwan nuklir Iran dibunuh, fasilitas disabotase. Tapi, Iran juga nggak diem. Mereka terus ngembangin program nuklir dan drone tempur. Masalah paling panas tentu soal program nuklir Iran. Israel takut Iran bakal bikin senjata nuklir dan langsung ngincer Tel Aviv. Iran sih bilang ini buat energi damai, tapi ya siapa yang percaya 100%? Tahun 2015, Iran sempat setuju sama perjanjian nuklir JCPOA bareng negara-negara besar dunia. Tapi di era Donald Trump, Reza Yaesi keluar dari perjanjian itu dan Iran mulai balik ngelanjutin program nuklirnya. Sejak itu, tensi makin gila. Israel bahkan bilang, kami siap serang sendiri kalau dunia cuma bisa ngomong doang. Dan itu bukan ancaman kosong. Tahun 2021-2022, banyak laporan soal Israel latihan militer buat nyiapin serangan ke fasilitas nuklir Iran. Tahun 2024-2025 ini, tensi mereka makin naik lagi, apalagi setelah konflik Israel-Hamas Oktober 2023 lalu. Iran makin getol ngedukung milisi anti-Israel. Bahkan, ada isu drone Iran nyasar ke wilayah Israel. Israel juga makin keras. Mereka terang-terangan bilang gak bakal biarin Iran punya bom nuklir. Ditambah, Iran juga dibilang makin dekat sama Rusia dan Cina. Ini bikin Israel dan sekutunya makin waspada. Pertanyaannya, apakah mereka bakal perang beneran? Atau terus begini-begini aja, ribut di belakang layar? Yang jelas, konflik ini kompleks banget. Ada agama, politik, sejarah, dan kepentingan internasional yang campur jadi satu. Dan sayangnya, yang sering jadi korban adalah rakyat biasa. Jadi bro, gitu kira-kira sejarah panas antara Iran dan Israel. Dari yang dulunya temenan, sampai sekarang jadi musuh bebuyutan. Ini bukti kalau dalam politik, nggak ada yang abadi. Teman bisa jadi musuh, dan musuh bisa jadi teman. Kecuali kalau udah terlalu banyak yang berdarah. Kalau kamu suka konten kayak gini, jangan lupa like, share, dan subscribe channel Santuy Story. Kita bakal terus bahas sejarah, konspirasi, dan cerita gila lainnya. Dengan gaya santai dan nggak ngantuk. Sampai ketemu di video selanjutnya. Peace out, dan tetap santuy.